Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Ramadan N dengan NPM 233510537. Saya berasal dari kelas 6E. Di sini saya akan membuat tugas pertama dari mata kuliah pemrograman mobile, yang mana di sini untuk membaca sambil mengucapkan isi buku dari bab 1 dan merekam dan share di YouTube lalu membuatkan playlist. Baik, di sini sudah masuk kita pada halaman pertama buku. Di sini ada arsitektur React Native. Topik utama untuk memahami arsitektur aplikasi mobile. Kedua, fokus pembahasan paradigma native versus cross-platform, evolusi The Bridge menuju JSI, dan ekosistem deployment expo. Lalu ada target audiens, mahasiswa dan pengembang atau developer dan perangkat lunak. Selamat datang di materi pertama kita mengenai pengembangan perangkat lunak seluler. Pada sesi ini kita tidak hanya akan belajar bagaimana menulis baris kode, tetapi lebih pada memahami mengapa arsitektur perangkat lunak ini dibangun sedemikian rupa. Kita akan membedah logika di balik React Native, memahami evolusi teknologinya dari jembatan asinkron, The Bridge, menuju antarmuka langsung, JavaScript Interface, serta bagaimana ekosistem pendukung seperti Expo mengubah cara kita mendistribusikan perangkat lunak ke pengguna akhir. Lanjut, di sini ada pencapaian pembelajaran, yang mana yang pertama ada memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross-platform, menjelaskan arsitektur The Bridge dan evolusi menuju JSI atau JavaScript Interface, menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern, menyiapkan lingkungan pengembangan yang kokoh atau robust dan berstandar industri, memahami siklus hidup, life cycle, aplikasi React Native dari inisialisasi hingga rendering. Capaian pembelajaran ini dirancang untuk mengubah pola pikir Anda dari sekadar pengguna framework menjadi seorang insinyur atau engineer yang memahami mesin di baliknya. Setelah menyelesaikan materi ini, Anda akan memiliki landasan teori yang kuat untuk mengambil keputusan arsitektural yang tepat, mulai dari tahap pemilihan teknologi awal saat merancang purwarupa atau prototype hingga strategi penyetelan atau tuning, kemudian performa dan distribusi aplikasi ke pasar nyata. Pada pendekatan natif, performa maksimal, biaya tinggi. Definisi menulis spesifik untuk setiap sistem operasi seperti Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Keunggulan memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan perangkat keras atau hardware tanpa perantara. Kelemahan membutuhkan dua tim developer yang berbeda, menyebabkan inefisiensi anggaran dan waktu bagi perusahaan. Risiko logistik, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah yang rumit. Pendekatan natif adalah jalur puritan dalam pengembangan aplikasi secara arsitektural. Ini ibarat membangun aplikasi dengan spesifikasi tinggi yang dioptimalkan secara penuh untuk satu mesin tertentu. Namun, justifikasi bisnis sering kali tidak sejalan dengan pendekatan ini, mempertahankan dua basis kode yang sepenuhnya terpisah untuk produk yang sama adalah mimpi buruk efisiensi, terutama bagi perusahaan perintis atau startup yang perlu melakukan validasi ide dengan cepat ke pasar secara serentak. Lalu ada pendekatan hybrid, ilusi visual berbasis web. Yang pertama ada definisi aplikasi berbasis web, HTML, CSS, dan JS yang dibungkus dalam cangkang aplikasi, yaitu WebView. Kemudian teknologi umum, Ionic, PhoneGap, atau Cordova. Kelemahan performa seringkali mengecewakan karena hanyalah penipuan visual. Masalah integrasi, akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor terasa lambat, penuh bug, dan animasi sering patah-patah. Pendekatan hybrid sempat populer karena kemudahannya memungkinkan pengembang web untuk langsung membuat aplikasi seluler tanpa belajar bahasa baru. Namun secara arsitektur, aplikasi ini hanyalah peramban atau browser yang menyamar. Lapisan abstraksi tambahan berupa web view
menciptakan hambatan overhead performa yang signifikan. Pengguna akan dengan cepat menyadari kurangnya presisi respon sentuhan dibandingkan aplikasi asli, membuat pengalaman menggunakan aplikasi hybrid terasa seperti memainkan game kelas atas melalui koneksi streaming yang tidak stabil. Kemudian ada cross-platform native, ada sweet spot, definisi pendekatan yang merender komponen UI asli, native UI components milik sistem operasi menggunakan satu basis kode. Filosofi utama, learn once, read anywhere. Cara kerja bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan termuka sesuai keinginan kita. Keseimbangan memberikan efisiensi pengembangan atau satu tim dengan kualitas pengalaman yang hampir setara dengan native murni. React Native memelopori kategori cross-platform native dengan arsitektur yang sangat berbeda dari hybrid. Alih-alih merender elemen HTML di dalam review, React Native mengirim instruksi ke sistem operasi untuk menggambar elemen UI asli seperti tombol native Android atau iOS yang sesungguhnya. Justifikasi arsitektural dari pendekatan ini adalah memisahkan logika bisnis yang bisa ditulis sekali menggunakan JavaScript dari lapisan presentasi visual yang dirender menggunakan komponen asli sistem operasi. Ini adalah jalan tengah terbaik antara efisiensi biaya dan performa tinggi. Mengapa React Native bertahan? Yang pertama ada kepopuleran, menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman paling populer di dunia. Kemudahan transisi, pengembang web yang menguasai React dapat dengan mudah beralih ke React Native karena pola pikir berbasis komponen yang identik. Dukungan industri, investasi besar-besaran dari raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, Microsoft, dan Shopify. Kemudian fleksibilitas arsitektur memungkinkan pencampuran kode JavaScript dengan modul natif, Swift atau Kotlin sebagai pintu darurat performa stream. Kelangsungan hidup sebuah teknologi Shopify tidak hanya ditentukan oleh kehebatan kodenya, tetapi oleh ekosistem di sekitarnya. React Native memiliki komunitas yang sangat masif, sehingga sebagian besar masalah atau kesalahan atau error yang ada kemungkinan besar sudah memiliki solusi di Stack Overflow atau GitHub. Lebih penting lagi, React Native bukanlah sangkar emas jika sebuah fitur spesifik seperti pemrosesan di waktu nyata real time membutuhkan tenaga komputasi di luar batas. Kemampuan JavaScript arsitekturnya memungkinkan Anda untuk menulis modul natif murni dan menjembataninya ke aplikasi Anda. Under the hood, the bridge arsitektur, dua dunia terpisah, dunia JavaScript atau logika dan dunia natif, tempat perangkat keras bekerja, tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Mekanisme komunikasi di arsitektur lama, solusi komunikasi antar kedua dunia ini menggunakan the bridge, jembatan. Proses penerjemahan, pesan dibungkus menjadi teks menggunakan format JSON serialization untuk dikirimkan melewati jembatan. Dan yang terakhir ada proses eksekusi di sisi natif, pesan JSON dibongkar atau deserialisasi, dibaca dan diperintahnya dieksekusi oleh OS. Untuk memahami limitasi performa React Native di masa lalu, kita harus membedah arsitektur bridge. Bayangkan bridge ini sebagai satu-satunya jalur kurir yang menghubungkan benua JavaScript dan benua native. Setiap instruksi pembaruan tampilan harus diubah menjadi format teks panjang atau JSON serialization sebelum dikirim. Proses pengubahan format, serialisasi, dan deserialisasi yang dilakukan jutaan kali per detik ini memakan sumber daya komputasi yang besar dan menciptakan kemacetan lalu lintas digital atau bottleneck yang menjadi penyebab utama aplikasi terasa lambat saat animasi kompleks dijalankan. Sistem multi-threading. Prinsip kerja memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur thread yang berbeda-beda agar antarmuka pengguna utama tidak macet. Main thread UI thread dimiliki oleh sistem operasi dan bertugas sepenuhnya untuk menangani penggambaran tampilan layar. Kemudian JavaScript thread, tempat di mana logika aplikasi dan kode JavaScript yang kita tulis berjalan
Dan yang terakhir ada shadow thread, bertugas khusus untuk menghitung tata letak atau layout elemen secara sinkron. Berbeda dengan peramban web standar yang sangat tersentralisasi pada satu jalur eksekusi, arsitektur React Native mendelegasikan beban kerjanya. Pemisahan ke dalam main thread, JavaScript thread, dan shadow thread bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan logika bisnis kita tidak menahan pergerakan animasi di layar. Namun karena jalur JS dan UI bekerja secara terpisah dan asinkron, mereka beroperasi layaknya dua kereta api di rel yang berbeda. Ketidaksinkronan waktu nyata antar jalur inilah yang menjadi akar tantangan sinkronisasi data yang sering dihadapi oleh pengembang. Kemudian ada bottleneck dan asynchronous issues. Kemacetan lalu lintas, the bridge rentan macet karena terlalu banyak truk, data JSON yang mencoba lewat di waktu bersamaan, masalah sinkronitas, JavaScript thread dan main thread tidak terlalu sinkron dalam waktu nyata, dampak visual menghasilkan fenomena blank space atau layar putih kosong sesaat ketika daftar yang panjang digeser dengan cepat. Kemudian ada harga fleksibilitas. Ketidaksinkronan ini adalah kompromi atau trade-off yang harus dibayar demi menggunakan JavaScript. Justifikasi arsitektural dari munculnya masalah blank space sangat logis ketika Anda menggulir atau scroll layar dengan sangat cepat. Main thread UI sudah siap menggambar elemen baru, tetapi instruksi tampilannya belum selesai melintasi jembatan dari JavaScript thread. Karena komunikasi bersifat asinkron, UI harus menunggu data JSON dibongkar, menyebabkan area tersebut terrender kosong selama beberapa milidetik. Ini membuktikan bahwa arsitektur yang mengandalkan antrian pesan serialisasi atau serialization queue tidak cukup tangguh untuk menangani interaksi pengguna berintensitas tinggi. Kemudian ada era baru, JavaScript Interface atau GSI. Definisi perubahan arsitektur masif, game changer, yang menghapuskan konsep jabatan lambat, the bridge, komunikasi langsung, mengganti pengiriman pesan asinkron dengan komunikasi sinkron secara langsung. Akses memori, kode JavaScript ini memiliki kemampuan untuk memegang referensi langsung ke memori dan objek C++ milik mesin native. Penghapusan overhead, menghilangkan kebutuhan untuk proses serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi ribuan kali lebih efisien. GSI atau JavaScript Interface adalah fondasi pembaruan terbesar dalam sejarah React Native. Alih-alih mengandalkan postcourier untuk mengirim pesan ke native, GSI memberikan kode JavaScript kendali langsung atas objek C++ di dalam memori. Analogi arsitekturnya adalah beralih dari mengirim surat fisik untuk menyalakan lampu menjadi memiliki kekuatan kendali jarak jauh atau telekinesis untuk menyalakan saklar secara instan. Dengan GSI, komunikasi bisa berjalan secara sinkron. UI tidak lagi perlu menunggu antrian pesan JSON, memangkas overhead performa secara drastis. Fondasi performa modern, Fabric dan Turbo Modulus. Sistem rendering baru, Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna secara seketika, mengatasi lag. Prioritas eksekusi Fabric secara signifikan meminimalisir masalah ruang kosong atau blank space saat scrolling cepat. Lazy Loading Native Turbo Modulus memungkinkan aplikasi membuat modul natif hanya pada saat dibutuhkan saja, tidak lagi memuat semuanya di awal. Kualitas tanpa batas performa antara aplikasi natif modern dan aplikasi natif murni menjadi semakin tipis dan sulit dibedakan. Berdiri di atas fondasi GSI, React Native memperkenalkan Fabric dan Turbo Modulus. Fabric mengubah paradigma rendering secara mendasar dengan memungkinkan operasi sinkron ketika interaksi mendesak terjadi, mengatasi cacat desain the bridge. Di sisi manajemen memori, Turbo Modulus memperbaiki masalah lambatnya inisialisasi aplikasi. Daripada memuat puluhan integrasi sistem seperti modul Bluetooth atau GPS ke dalam memori saat aplikasi pertama dibuka,
Modul ini sekarang dipanggil murni sesuai permintaan atau lazy loading. Gabungan teknologi ini mendefinisikan standar performa tinggi kelas industri. Lanjut, Expo ekosistem, cheat code, atau pengembangan. Masalah arsitektur murni memulai proyek workflow sering bermasalah karena kerumitan konfigurasi Android Studio, Xcode, dan Xcode Pods. Solusi toolchain, Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning, dan siap dijalankan tanpa memusingkan pengaturan mesin internal. Abstraksi natif, pengembang tidak perlu menyentuh folder instalasi spesifik Android atau iOS di awal pengembangan. Standar industri modern, banyak perusahaan besar beralih ke Expo Managed Workflow karena sangat memudahkan pemeliharaan, maintenance, jangka panjang. Jika React Native murni adalah mesin mentah yang dirakit dengan tangan, Expo adalah kerangka kerja framework yang menyediakan seperangkat alat komprehensif untuk mengabstraksi lapisan natif yang menyiksa. Secara arsitektural, Expo mengukus proyek React Native Anda, mengelola dependensi pihak ketiga, sistem build, dan penyetelan OS secara otomatis. Pendekatan ini secara drastis menurunkan hambatan teknis atau barrier to entry dan membebaskan tim rekayasa perangkat lunak untuk fokus penuhnya pada penulisan logika JavaScript dan pembuatan antarmuka pengguna. Kecepatan interaksi dengan Expogo. Wadah real-time, aplikasi Expogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah kontainer yang menjalankan kode JavaScript secara instan di perangkat fisik. Konektivitas nirkabel, kode dijalankan melalui koneksi Wi-Fi lokal tanpa memerlukan pemasangan kabel data. Fitur fast refresh, pembaruan tampilan UI terjadi dalam hitungan milidetik sesaat setelah file disimpan atau di-save di penyunting kode editor. Solusi perangkat keras mengurangi beban kompilasi di laptop pengembang karena mesin aplikasi atau engine telah tertanam di dalam aplikasi Expogo. Iterasi kode adalah siklus terpenting dalam pengembangan perangkat lunak. Tanpa Expogo, setiap perubahan sepele pada warna tombol akan memicu proses kompilasi kode natif yang sangat berat dan memakan waktu bermenit-menit. Expogo membalikkan paradigma ini. Ia menyediakan binary native prakompilasi yang langsung dapat mengunduh bundle JavaScript lokal, JS bundle, Anda secara seketika menggunakan protokol fast refresh. Keunggulan arsitektural ini membuat spesifikasi komputer yang rendah tidak lagi menjadi penghalang mutlak untuk mulai menciptakan aplikasi. Demokratisasi distribusi dengan ESBuild. Pabrik jarak jauh. ESBuild memungkinkan pembuatan file instalasi atau APK atau IPA, .apk atau .ipa dilakukan di server tangguh milik Expo. Windows Platform memungkinkan pengembang Windows atau Linux untuk membangun aplikasi ekosistem iOS dari IPA tanpa harus memiliki perangkat keras Apple MacBook. Proses otomasi server menerima pesanan kode sumber source code, merakitnya, dan mengirimkan tautan unduhan aplikasi jadi. Infrastruktur kelas dunia memanfaatkan infrastruktur teladan Awan untuk mendobrak eksklusivitas ekosistem perangkat keras. Secara historis, kompilasi aplikasi iOS hanya bisa dilakukan pada mesin yang menjalankan macOS. Ini adalah kendala arsitektur perangkat keras yang sangat mahal. ESBuild bertindak sebagai CI atau CD, Continuous Integration atau Continuous Deployment, khusus mobil berbasis awan yang dikelola penuh oleh infrastruktur Expo. Dengan mendelegasikan proses build kepada server awan jarak jauh, proses pendistribusian aplikasi ke toko digital App Store menjadi sangat terdemokratisasi, memastikan bahwa lingkungan pengembang development environment lokal yang sederhana dapat menghasilkan produk skala perusahaan. Agilitas rilis dengan Okta Update. Pengiriman instan memungkinkan distribusi perbaikan bug atau fitur JavaScript baru langsung ke perangkat pengguna. Bypass review store, tidak perlu menunggu proses validasi dan tinjauan atau review berhari-hari dari pihak Apple atau Google. Patching latar belakang, mirip sistem patching otomatis pada game online, nomor unduh di belakang layar dan diterapkan pada sesi aplikasi berikutnya. Responsivitas kritis,
kemampuan agilitas luar biasa untuk mengatasi aplikasi lumpuh atau crash dengan kecepatan kilat. Arsitektur aplikasi toko App Store konvensional bersifat kaku. Setiap perubahan baris kode memerlukan persetujuan ulang yang lambat. Namun karena arsitektur utama React Native memisahkan antara binary native statis dan berkas logika, JS Bundle yang dinamis, OTA Updates memungkinkan penyusupan berkas logika baru yang telah direvisi langsung ke dalam memori aplikasi yang sudah terpasang. Mekanisme respon kegawat daruratan atau emergency response ini adalah alat attack terkuat bagi tim teknis engineering untuk memperbaiki kebocoran fatal di produksi tanpa hambatan birokrasi peran toko. Pengelolaan proyek bersih dengan CNG, penghapusan mitos lama, patahnya anggapan usang bahwa Expo membatasi akses ke pustaka, library native khusus, plugin konfigurasi atau config plugin, mengizinkan integrasi pustaka native kompleks tanpa perlu melakukan pengeditan manual pada kode sistem, regenerasi otomatis melalui konsep continuous native generation (CNG). Folder native Android dan iOS tidak disimpan permanen, tetapi dibuat ulang setiap proses build. Kode basis ringan, proyek tetap terjaga kebersihannya karena pengembang hanya berfokus pada logika JavaScript dan parameter konfigurasi JSON. Sebelum era CNG Continuous Native Generation, memodifikasi hak akses konfigurasi internal memaksa kita harus melakukan eject, mengeluarkan kode asli, dan masuk ke mode manajemen manual yang rentan. Arsitektur CNG menyelesaikan hal ini secara deterministik dengan mengadopsi prinsip IAC, infrastruktur as code. Konfigurasi native dipresentasikan dalam config plugins berbasis teks, JSON atau JS. Saat proses proklamasi rebuild berjalan, Expo menggunakan modul ini untuk menghasilkan main generate kerangka kerja Xcode dan Android Studio dari awal dengan sangat akurat, menghilangkan status corrupted state yang sering menimpa proyek lama. Persiapan lingkungan kerja, Miss and Place Environment Setup Strategi. Filosofi Miss and Place, konsep menempatkan segalanya pada tempatnya sebelum memulai menulis kode. Pentingnya stabilitas, menghindari gangguan teknis dan kesalahan konfigurasi tak berjalan atau error saat fase pengkodean sedang berlangsung. Mencegah frustasi, lingkungan pengembangan harap memiliki prestasi, sementara lingkungan yang kuat atau robust menjamin produktivitas. Lampu hijau terakhir, mengingatkan instalasi adalah ritus inisiasi fondasional sebelum aplikasi dapat dikerjakan secara utuh. Kestabilan dan keandalan rekayasa perangkat lunak tidak dimulai dari kode baris pertama, melainkan dari konfigurasi infrastruktur mesin pengembangnya. Dalam ekosistem Node.js dan React Native yang berevolusi dengan sangat masif, memiliki pengaturan variabel lingkungan, environment variables, penjaluran data atau caching, dan izin akses port yang diatur dengan presisi adalah syarat mutlak tanpa miss and place arsitektural di local machine Anda. Paket Paladin Bundle dapat gagal melakukan koneksi. Terowongan lokal tunneling menyebabkan kebingungan diagnostik yang dapat mematikan proyek sebelum dimulai. Alat tempur wajib Node.js LTS, mesin eksekusi lingkungan JavaScript yang paling stabil versi long term support wajib digunakan untuk kompatibilitas pustaka. Pengendali versi gate, mesin waktu, save point, kode untuk mencegah tragedi, kehilangan pekerjaan, esensial untuk kerja tim. Postman khusus macOS, pemantau sistem berkas super cepat yang dikembangkan Meta untuk memastikan sinkronisasi langsung, auto fast refresh tanpa jeda. Terminal dan CLI, termuka perintah berbasis untuk menghubungkan pengembang dengan layanan lokal dan jaringan Cloud Expo. Memilih versi perkakas tooling yang tepat seringkali menjadi pembeda antara sukses kompilasi atau kegagalan berantai.
Pemilihan spesifik Node.js rilis LTS sangat beralasan versi current memiliki fitur eksperimental tidak dijamin kestabilannya yang sering memutus API yang dibutuhkan oleh peladen paket sistem atau Metro Bundler React Native. Pengaturan basis perkakas ini mulai dari pengawas pembaruan file Wedgmans yang memantau perubahan node modulus secara deterministik hingga CLI Command Line Interface yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi, soket data jaringan, data tunneling, mendasari kerangka ke sistem kode lokal. Penyunting kode dan simulasi perangkat. Visual Studio Code atau VS Code standar industri penyunting teks yang diperkaya dengan ekstensi pendukung seperti Prettier dan IS7 Plus snippets, kenyamanan ergonomis, pengaturan tema dan pitasan kunci atau shortcuts adalah investasi untuk mempercepat rekayasa kode, simulator perangkat virtual, pengujian cepat resolusi tampilan berbagai jenis OS dan perangkat tanpa membutuhkan perangkat fisik banyak. Manajemen spesifikasi RAM. Emulator membutuhkan spesifikasi minimum yang besar 8GB sampai dengan 16GB. Keseimbangan pengguna real device menjaga kinerja laptop, mengonfigurasi Visual Studio Code melampaui preferensi estetik pembentuk ulang formatter seperti Prettier sangat kritikal untuk menjaga pohon versi kode versi 3 digit tetap seragam ketika dikembangkan oleh banyak pihak. Lebih lanjut mengenai simulasi Android Virtual Device atau AVD atau iOS Simulator adalah program yang menjalankan mesin virtual bersarang mereplika arsitektur OS perangkat seluler di atas arsitektur x86 atau ARM komputer lokal. Hal ini menciptakan beban memori acak atau RAM overheat yang masif. Oleh karena itu, pengembang senior memprioritaskan perangkat fisik via Xpogo demi menjaga kelancaran alokasi beban CPU. Resource allocation laptop utama. React Native Life Cycle from Zero to Pixel. Fase pertama, pembuatan native binary. Sistem operasi membuat mesin utama ke dalam memori aplikasi. Penyiapan wadah utama, main thread menyiapkan pandangan utama, root view atau kanvas kosong tempat UI akan digambar. Inisialisasi mesin JavaScript, mesin penggerak seperti Hermes atau JavaScript Core mulai aktif dan memuat berkas gabungan JS Bundle. Peringatan startup, kode yang terlalu barat di fase ini kurang pada dasar akan memperpanjang waktu layar putih kematian. White screen of death. Banyak engineer pemula memandang aplikasi sebagai kotak hitam, padahal urutan letak jantung inisialisasi aplikasi fase bootstrapping ini sangat sistematis dan perlu dipahami untuk optimasi kecepatan buka aplikasi startup time. Setelah binary berjalan, mesin Hermes dihidupkan untuk memparsing file bundle.js yang memuat semua deklarasi fungsi sistem pihak ketiga dependencies. Secara struktural melakukan eksekusi jaringan asinkron heavy logic fetching. Sebelum antarmuka pengguna dirender di titik ini akan menahan thread dan menciptakan kebuntuan antarmuka atau UI freeze atau white screen, maka teknik penundaan muat lazy loading dianjurkan. Proses mounting dan re-render. Pembentukan virtual DOM. React menyusun hierarki komponen antarmuka yang akan digambar pertama kali. Pose mounting atau poke juga. Instruksi komponen abstrak di JavaScript diterjemahkan menjadi pixel elemen sistem operasi aktual atau view group atau UI view. Fase re-render pembaruan berlangsung terus-menerus sebagai tanggapan dari perubahan data, state, atau masukan interaksi pengguna. Kecerdasan eksekusi. React hanya memperbarui komponen yang mengalami perubahan parsial, bukan menggambar ulang keseluruhan pixel halaman. Dan efisiensi dari React Native terletak pada algoritma pencocokannya. Alih-alih merusak dan membangun ulang seluruh struktur termuka dalam sistem operasi saat sebuah tombol ditekan, mesin ini melakukan rekonsiliasi tipping struktur pohon elemen abstrak di memori JavaScript thread
Ketika ia mendeteksi bahwa satu kotak teks spesifikasi NOT yang berubah, ia mengirim perintah minimalis melewati jalur arsitekturnya kepada main thread atau UI untuk secara selektif memodifikasi blok sistem operasi khusus tersebut. Misal hanya melakukan update pada komponen UI view. Pemahaman akan batasan rendering parsial inilah yang menjadi dasar teknik penyetelan optimization skill bagi pengembang. Fase mounting dan pembersihan cleanup. Definisi unmounting terjadi ketika sebuah komponen dihapus dari layar. Contoh berpindah halaman aplikasi, kewajiban pembersihan, proses krusial untuk mematikan pengatur waktu atau timer, membatalkan pemanggilan koneksi tertunda, API request, atau menutup pendengar sensor listeners. Risiko memory leak. Kelalaian di tahap ini akan menumpuk alokasi memori secara perlahan atau memory leak. Dampak buruk, RAM membengkak dan akhirnya menyebabkan aplikasi dimatikan paksa crash oleh sistem Android atau iOS karena kehabisan ruang. Dari perspektif manajemen memori alokasi rendah, komponen unmounting setara dengan pendelegation ke fungsi penghancur ke kelas sistem. Destructor. Sistem pemungutan sampah JavaScript garbage collector tidak dapat menghapus komponen dari memori RAM apabila komponen yang sudah tidak terlihat itu masih terus mendaftarkan fungsi aktif callback. Seperti menatap interval GPS, arsitektur pencegahan clean function yang mengembalikan fungsi kosong pada siklus pembongkaran. Penting untuk memutus sequensi sisa, dangling references, pemahaman hierarki X-ray. Siklus dari ujung ke ujung ini mengubah metode pengerjaan dari pengodean acak menuju rekayasa kinerja perangkat lunak level spesialis. The Spiritual Bridge, integrasi keislaman. Filosofi ta'aruf, The Bridge, yang menyatukan dunia berbeda JS dan natif agar tidak saling asing, mencerminkan konsep saling mengenal demi melahirkan hasil yang harmoni. Konsep efisiensi anti-mubazir, prinsip dasar learn once, read anywhere merupakan bentuk menghindari kemubaziran waktu umur dan meminimalisir pemborosan. Standar ITCAN merancang struktur persiapan lingkungan sistem setup environment secara kokoh dan metodis adalah manifestasi dari kewajiban bekerja profesional. Dalam menimba ilmu rekayasa informatika terdapat resonansi moralitas profesionalisme sama layaknya React Native yang diprogram untuk menghubungkan berbagai kerangka bahasa yang mendiri agar dapat berkolaborasi. Pengembang developer Muslim sepatutnya memposisikan dirinya sebagai jembatan persatuan di masyarakat, bukan agen yang memberikan galat atau bug atau pecah belah. Menerapkan optimasi kode yang efisien, sumber daya, dan menyaksikan instalasi awal yang stabil atau setup sangat bertalian dengan amanat menjauhi perilaku menghambur-hamburkan mubazir serta menerapkan standar tuntas dan paripurna ITCAN dalam etika ketenaga kerjaan. Evaluasi kompetensi arsitektural. Analisis kinerja bridge. Mengapa melakukan pengiriman data animasi intensif atau data berukuran besar melalui arsitektur bridge sangat berbahaya dan memicu lag patah-patah. Strategi arsitektur GSI. Bagaimana pergeseran arsitektur ke model JavaScript interface GSI dapat mengatasi batas performa pengikatan data tersebut. Desain struktur setup terstandar berdasarkan pemahaman tentang pentingnya fondasi stabil. Bagaimana Anda menyusun prosedur operasi SOP, persiapan pengkodean bagi tim proyek baru. Pertanyaan analitik ini bukan hanya untuk menguji hafalan fitur pustaka, namun ditargetkan untuk mendiagnosis batas kedalaman pola pikir arsitektural teknis. CT atau computational thinking Anda di lingkungan kerja industri kelas korporasi
Senioritas diukur bukan dari kecepatan mengetik fungsi JavaScript, melainkan sejauh mana seorang bisa mendeteksi lokasi leher botol komputasional bottleneck sebelum sistem itu sendiri diuji coba. Analisis peralihan mekanisme serialisasi tertunda sinkron menuju koneksi memori referensi sinkron langsung direakses, membentuk rasionalitas kuat sebagai insinyur software modern. Selesai chapter 1, next modern JavaScript dan TypeScript. Anda kini telah memiliki kerangka landasan dasar ekosistem React Native, alur kompilasi Expo, multithread, serta siklus hidup rendering komponen. Fondasi mesin OS seluler telah kita kuasai, namun penulisan antarmuka memerlukan sintaks bahasa tingkat lanjut advanced syntax yang sangat ketat. Pertemuan berikutnya lingkungan Street model memahami aturan pertempuran, the rules of. Oke, baik. Di sini saya telah menyelesaikan yang mana dari slide yang pertama untuk pemrograman mobil listrik tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.